누구 좀 닮은 것 같지 않아? 내가 너 죽이면 Pada episode akhir akan memperlihatkan pertempuran emosional, fisik, dan strategi yang menentukan antara Taejong dan Yohan, di mana nyawa orang-orang terdekat Taejong menjadi sandra. Setelah Taejong tahu bahwa Yohan adalah dalang di balik semua manipulasi ini, ia bersama dengan Eunbi dan Yongsik mulai menyusun strategi untuk membobol pusat kendali Yohan. Misi utama Taejong adalah mencari bukti untuk membersihkan namanya dan mengungkap kejahatan Yohan pada seluruh dunia. Tetapi tanpa mereka ketahui, Yohan dengan kejam sudah mengatur skenario jahat agar Yongsik ditangkap. Yohan memanipulasi bukti pembunuhan terhadap anggota Dewan Baek Sangman, memastikan semua jejak mengarah ke Yongsik. Tujuannya bukan hanya sekedar menjebak Yongsik, tetapi juga untuk memutus rantai bantuan terakhir yang tersisa untuk Taejong. Di jalanan, Eunbi menjerit putus asa menyaksikan ayahnya diborgol di hadapan matanya. Ia tahu ini adalah perangkap, namun ia tak berdaya karena beberapa polisi menahannya. Sementara di tempat lain, Taejong tak sengaja melihat televisi yang menayangkan berita penangkapan Yongsik. Amarahnya tak terbendung, ia menghubungi Yohan dan berteriak menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Yohan. Taejong tidak memiliki pilihan lain, Yongsik adalah orang setia yang selama ini membantunya. Ia memutuskan untuk menyerahkan diri sebagai ganti pembebasan Yongsik. Ia bahkan membawa pisau sebagai barang bukti palsu yang digunakan Yohan saat membunuh Dewan Baek Sangman. Namun, penyerahan diri itu hanyalah sebuah taktik, karena tak lama kemudian, sekelompok pria yang diduga teman-teman Taejong membuat kekacauan sehingga memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu, Yohan bersiap untuk acara lelang koleksi patungnya. Saat itulah Taejong mengatur rencana untuk menyusup. Ia menyamar sebagai kurir pengantar patung. Taejong memanfaatkan keramaian lelang untuk menyelinap ke ruang kendali Yohan. Di tengah lelang, Taejong bergerak tanpa terlihat. Dengan keahliannya, Taejong merusak sistem keamanan dan berhasil memasuki ruang kendali Yohan. Ruangan itu adalah pusat dari semua manipulasi, tempat di mana Yohan merekrut kambing hitam dan menyimpan semua bukti atas kejahatannya. Misi Taejong adalah mengambil rekaman yang tersimpan di sana. Rekaman yang menjadi satu-satunya bukti digital yang dapat membersihkan namanya dan mengungkap kejahatan Yohan kepada publik. Mengetahui Taejong telah menyusup, Yohan melancarkan serangan balasan yang paling menyakitkan. Ia mengirim Chulgi, pembunuh bayaran paling kejam, untuk menyerang Yongsik dan Eunbi di toko servis elektroniknya. Eunbi berusaha keras melindungi ayahnya dari serangan brutal Chulgi, tetapi ia tidak mampu melawan, hingga akhirnya Eunbi ditangkap dan menjadi tahanan baru Yohan. Taejong bergegas kembali, tetapi sayangnya ia terlambat. Ia menemukan Yongsik terbaring terluka parah. Di sisa-sisa kesadarannya, Yongsik memohon kepada Taejong untuk menyelamatkan Eunbi. Melihat Yongsik dan Eunbi, orang-orang terdekatnya menjadi korban dari kekejaman Yohan, membuat amarah Taejong tak terbendung lagi. Taejong bersumpah akan membunuh semua sekutu Yohan apabila terjadi apa-apa pada Eunbi. Taejong lalu mendatangi markas Yohan. Ia bertekad untuk memporak-porandakan seluruh markas Yohan. Di tengah ketegangan, Yohan memamerkan patung buatannya yang begitu mirip dengan Eunbi. Yohan berencana untuk menjadikan Eunbi sebagai pelaku pengganti setelah ia berhasil membunuh Taejong, membuat Eunbi menanggung semuanya. Yohan berhasil memprovokasi Taejong hingga batasnya. Pertarungan sengit dan penuh emosi pun terjadi antara Taejong dan Yohan hingga keduanya terluka parah. Tepat ketika Taejong hampir meraih kemenangan, Chulgi muncul kembali membawa Eunbi sebagai sandra dan menempelkan pisau di lehernya. Di akhir, Taejong dihadapkan pada pilihan yang mustahil, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Eunbi atau melawan dan membahayakan wanita yang ia sukai. Kira-kira bagaimana Taejong mengakhiri kejahatan Yohan?